Baiklah, pada hari ini topik kita adalah mengenai analisis faktor dengan SPSS. Jadi, apa yang dimaksud dengan analisis faktor? Contohnya, kita lihat saja di teori berikut ini. Di sini saya ambil dari website. Dalam analisis faktor, kita menggunakan contoh kasus peningkatan pelayanan sebuah swalayan. Seorang manajer swalayan ingin mengetahui variabel-variabel apa yang dominan dipersepsikan oleh konsumen. Sebagai variabel tersebut dibuat kuesioner dan disebarkan pada pengunjung swalayan sebanyak 100 orang sebagai sampel. Variabelnya terdiri dari kenyamanan, lokasi toko, kualitas produk, harga produk, tempat parkir, kebersihan, pelayanan kasir, keragaman produk dan fasilitas, keindahan interior ruangan. Nah, di sini data katanya bisa di-download. Kita buka datanya. Kita download data ini. Nah, kita lihat. Pertama kita buka dulu SPSS-nya. SPSS terserah. Mau SPSS berapa punya kalian, sama saja itu. Ya, tergantung ke yang punya kalian dan jenis laptop yang ada. Nah, kita buka SPSS 15 saja supaya nggak berat laptopnya. Nah, kita lihat, kita tunggu. Nah, inilah SPSS 15, di mana di setiap SPSS di bawah kiri pojok itu ada data view, variabel view. Nah, sekarang kita lihat data yang sudah kita download tadi. Kita bukalah. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masukkan ke SPSS-nya. Pertama, ini dia Q1 sampai Q10. Jadi ada 10 variabel menurut manajer toko itu yang mempengaruhi pengunjung di swalayan dia. Nah, kita lihat. Nah, kita kopikan saja ini Q-nya ini. Kita copy, kita pastekan kemari. Paste spesial, transpose. Nah, sudah dapat dia ya kan? Nah, ini kita blok, kita hilangkan border-bordernya. Nah, no border dia. Yang ini kita copy, pindahkan ke SPSS kita. Tentunya kita membuka variabel view. Kita bikin di sini, kita pastekan saja. Tidak mau. Berarti harus kita blok dia sampai 10 baru kita paste. Nah, muncul dia. Sekarang kita coba memberi nama variabelnya. Nama itu adalah ini, banyak kali nih. Nah, kita nggak apa-apa, kita copy, kita bikin di sini di Excel. Kita paste spesial teks, kita oke kan. Nah, tinggal kita copy saja. Nah, ini kita copy. Ini kita hapus komanya. Oke, kita bikin di sini. Dah, kita Ctrl X. Bikin di sini. Nah, ambil lagi. Ya, begitulah satu-satu kita bikin supaya kita jangan capek mengetik ulang. Ctrl X. Nah, kita V kan lagi, Ctrl V. Hapus di sini. Nah, kita blok. Ya,
ya kan, kita kontrol X. Nah, baru kita kontrol V lagi, hapus lagi dia. Nah, kita copy, kontrol X. Nah, ini lagi satu-satu. Jadi slow-slow saja, kita nggak ada yang dikejar. Nah, yang penting kalian pandai nanti memakainya. Nah, tak ada yang diburu-buru, santai-santai saja kita. Nah, ini kita kontrol X, kita enter, kontrol V lagi. Ini kita hapus komanya, kontrol X, enter, ya kan, kontrol V. Kayak beragaman produk dan fasilitas. Nah, kita bikin kontrol X, enter. Nah, kita pastikan yang terakhir, keindahan interior ruangan. Nah, di sini ada 10, kenapa 9? 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang 9 ternyata ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Nah, sudah kita dapat 9. Q10 ini mungkin apa ini? Variabel X-nya yaitu apa ini? Pelayanan. Nah, ini pelayanan, ini Q10 ini. Q10 ini pelayanan swalayan tersebut. Nah, kita lihat di sini, kita kopikan saja. Ctrl J, kita buka SPSS kita. Ini kita blok. Ini label. Label ini nama. Ah, sudah masuk barang tuh. Ini dia sudah masuk semuanya dari Q1 sampai ke 10. Sekarang kita tinggal mengcopy datanya. Kita blok semua. Ini mereng-mereng pula kameranya nih. Nah, udah. Kita blok kameranya, datanya semua sampai 100 tadi pesertanya. Kita blok begini ya kan. Kita Ctrl C. Buka DSPSS. Nah, kalau mau masukkan data jangan lupa klik data view. Nah, udah. Ini data view kita pastikan saja. Udah masuk semuanya. Nah, baru kita buka tadi yang dari website itu. Ini dia. Pertama, dari menu SPSS katanya, klik Analyze, Dimension Reduction, Faktor. Oke, kita klik lah Analyze, Dimension Reduction. Kita klik, kita besarkan. Analyze. Mana dia? Analyze. Dimension Reduction. Di mana tadi? Coba kita buka lagi. Analyze Dimension Reduction Factor. Analyze Comparemin GLM model correlate log linear. Data reduction. Nah, ini dia. Data reduction. Saya besarkan. Nah, kenapa berbeda antara yang di website ini dengan yang punya kita? Punya kita ini tidak ada data dimension reduction karena
SPSS yang dipakai ini adalah SPSS jadul. Nah, SPSS 15. Sementara contoh yang ada di website ini SPSS agak tinggi lah ini, 20 ke atas ini. Nampak dia. Tampilannya dia selalu berwarna biru langit kalau yang baru. Kalau yang lama kalian lihat dia merah. Nah, jadi kita lihat. Tapi sama itu hasilnya. Kita tes saja. Nah, dimension reduction factor, kemudian masukkan semua variabel kuesioner ke dalam kotak variables. Klik deskriptif KMO Bartlett dan anti-image. Baru klik initial solution. Oke, kita buka tadi SPSS kita tadi tuh. Analyze data reduction factor. Pindahkan semua ini ke variabel. Nah, ya kan? Baru katanya di situ klik deskriptif. KMO Bartlett Sphericity Test tadi katanya, baru anti image juga diklik. Apalagi katanya di sini. Ini but anti image baru initial solution. Initial. Nah, ini dia. Kita klik continue. Nah, oke. Nah, baru apalagi katanya? Kita berarti kita klik OK. Kita OK karena muncullah output. Nah, output pertama KMO Bartlett Test. Ini kalian lihat saja ini tanda sig-nya ini. Ini saja ini. Sig Bartlett Test of Sparsity. Nah, kita buka yang di contoh tadi. Ini dia. Nah, kan sama kan? Nah, ini dia 0,00 signifikannya DF-nya atau degree of freedom 45. Baru Kaiser-Meyer-Olkin itu 0,568. Nah, kita cek. Nah, ya, kita cek di sini. Nah, saya besarkan supaya kelihatan. Ini dia. Kaiser-Meyer-Olkin, nah 0,568 45 degree of freedom. Sama kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat apalagi katanya di sini. Pada tabel KMO Bartlett Test, di situ KMO Measure of Sampling Adequacy, MSA-nya adalah 0,568 dan signifikannya kita lihat 0,00 ya. Dan ini 0,568 KMO MSA, Measure of Sampling Adequacy. Dia 0,568 lebih besar dari 0,5. Artinya sampel yang digunakan cukup. Nah, ya. Dan kemudian kita lihat lagi hasil. Jadi kan kalau kita terjemahkan ini MSA, Measure of Sampling Adequacy, pengukuran kecukupan sampling. Nah, jadi tadi sampelnya 100, udah cukup katanya. Nah, kemudian dilihat Bartlett test, uji Bartlett. Kalian lihat saja signifikannya nih. Dia 0,00. Berarti signifikan lebih kecil daripada p-value-nya 0,05. Nah, jadi ini bahwa adanya korelasi antar variabel dan proses pengolahan data bisa dilanjutkan.
Jadi tadi ada 9 variabel yang mempengaruhi pelayanan ya. Jadi dilihatnya pertama, diukurnya sampel yang udah dipakai cukup atau tidak. Ternyata cukup. Kemudian ada tidak korelasinya antar variabel? Ada dan layak dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat tabel anti-image matrix. Nah, apa pula ini? Nah, kita lihat. Di sini anti-image, kalau kalian bisa lihat di korelasi, ini hanya melihatkan juga seperti tabel korelasi juga. Nah, kita lihat di sini ya, ini kecil kali deh nih. Kita besarkan. Nah, kan ini bagaimana anti-image matrix. Dia diambil dari seperti kalau kalian melihat tabel korelasi, kiri atas sampai kanan paling bawah. Jadi harus diagonal dia. Lihat saja di sininya. Ya, jadi ini sampai nanti 10. Sampai ke ujung sini nanti itu. Kalau ditarik garis. Nah, ini ya kan seperti itulah kira-kira. Nah, coba kita baca apa keterangannya. Pada tabel anti-image matrix khusus untuk anti-image correlation. Nah, kan betul kan, ini kayak tabel korelasi. Ada huruf A, berarti inilah dia. Ini kalau dibesarkan ini ada huruf A di atasnya nih. Coba kita besarkan. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini kan ada nampak kalian ini huruf A. Ini menunjukkan dia MSA. Itu lihat keterangan di bawah. Measure of sampling adequacy kan. Jadi ini membuktikan apa tadi yang di atas dikatakan dari KMO Bartlett test ini. Ini tadi dikatakannya kan korelasinya signifikan. Nah, dibuktikannya lagi dengan ini di anti image ini. Dah nampak kalian kan? Di situ berarti katanya kenyamanan swalayan 0,736, lokasi 0,659, kualitas produk 0,569 dan seterusnya. Di mana kita lihat di situ nilai masing-masing lebih besar dari 0,5. Jadi bedakan. Kalau yang tadi di sini di KMO Bartlett itu nilai p-value-nya signifikan atau tidak. Kalau yang di anti image ini menunjukkan besaran korelasi dari masing-masing variabel. Ya, paham kalian tuh ya? Oke. Jadi kita lihat nilai MSA yang lebih kecil dari 0,5. Maka dilakukan proses ulang. Jadi MSA tadi dia 0,000, lebih kecil dari 0,05. Berarti masih ada variabel yang dari yang 10 tersebut harus kita buang. Jadi dipilih lagi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita buka analisis faktor. Nah, kita reset. Masukkan semua variabel. Ya. Kemudian klik tombol deskripsi. Coba kita buka SPSS kita itu. Ini. Kita lihat mana SPSS-nya nih ya. Oh ini.
pula ini. Bah, kenapa hang ini? Bah. Nah, kita buka dulu ini. Kita ulang lagi. Kita lihat. Saya besarkan dulu ya. Nah, ini. Klik analize, data reduction, baru faktor. Nah, kita reset dulu supaya dia balik ke seperti normal. Nah, kita lihat di sini sesudah kita reset, masukkan semua variabel tadi ke sebelah kanan. Nah, kita masukkanlah. Ini kita blok, ini kita blok, Ctrl A, pindahkan. Dah. Sesudah itu klik deskriptif. Nah, ini kita lihat deskriptif. Ini kita klik. Initial solution KMO Bartlett, baru apalagi katanya anti image. Nah, jadi anti image, mana anti image itu, ini dia. Baru kita klik continue. Nah, kita tadi ingin menyingkirkan variabel yang kurang cocok atau tidak pas. Kita harus mengekstraknya. Nah, ekstraksi, ini extraction bahasa Inggrisnya. Udah kita ekstraksi, kita harus memilih metode macam mana yang mau kita lihat untuk menghilangkannya. Ada dengan PCA ya, ada dengan matrik korelasi, macam-macam ini, banyak pilihannya. Nah, kita pilih screen plot. Nah, ya, screen plot. Kita klik continue. Kemudian kita klik score. Nah, score, ini dia. Save as variable. Coba kita lihat. Tadi katanya pilih regression. Nah, ini dia. Continue. Lanjutkan lagi. Oke. Nah, muncullah faktor tadi yang mana yang kita buang. Oke, kita lihat. Pertama, dari ekstraksi dilihat. Di ekstraksi, lihat besaran nilai ekstraksinya. Nah, di sini kita buka nilai ekstraksinya. Ah, ini dia. Semakin besar, semakin bagus. Semakin kecil berarti semakin tidak bagus. Yang paling besar di sini adalah ini, yaitu pelayanan kasir. Nilainya 0,944. Sementara yang tidak begitu bagus untuk mempengaruhi pelayanan di swalayan ini adalah nilai dari paling kecil, kebersihan. Berarti ini jorok swalayan ini ternyata. Nilai kebersihannya 0,24. Kemudian apalagi? Lokasi toko. Lokasi toko 0,483. Nah, jadi itu tadi masih mau menyingkirkan. Nah, setelah kita lihat tadi, kita simpulkan bahwa semakin kecil nilai,
berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Nah, selanjutnya pada total varian explain ada 4 faktor baru yang terbentuk dari 10 variabel yang dimasukkan. Dilihat dari nilai eigenvalue-nya yang lebih besar dari 1. Nah, coba kita lihat di output SPSS kita. Nah, total varian explain. Kita lihat nilai eigenvalue-nya. Di sini ada 4 ya, 4 kombinasi yang baru. Kenapa? Dia nilai eigenvalue-nya lebih besar dari 1. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada dia faktornya tadi 4 itu. Nilai eigenvalue ini menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian 10 variabel yang dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 10, karena banyaknya variabel 10, maka keempat variabel baru yang terbentuk kita dikalikan supaya dapat jumlahnya. Variabel baru terbentuk 2,938 dibagi 10 kali 100. Maka dapatlah dia 29,38%. Jadi dari 10 variabel tadi, kalau dia diekstrak hanya 4 faktor. Totalnya inilah dia. Tadi yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Totalnya kita totalkan semua. Ingat tadi caranya bukan langsung kali 100% ya. Bagikan dulu dengan jumlah variabelnya berapa. Ini kebetulan 10 variabelnya. Nah, kalau seandainya 20, bagikanlah dengan 20. Nah, ya, baru kalikan dengan 100%. Baru dapat kita nilai varian dari variabel tersebut. Dari contoh jumlahnya adalah 72,97 atau 73%. Nah, besar juga itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi dibuktikan 73% ini, sisanya berarti 27%. Saya genap-genapkan saja ya supaya gampang. Nah, ini 73% merupakan 4 total dari 4 faktor baru yang terbentuk. Sedangkan 27% itu merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Nah, di gambar ini, scree plot ini menerangkan hubungan banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue yang dalam bentuk grafik. Nah, ini bisa kalian lihat di sini kan. Ini sumbu X-nya adalah komponen number. Sumbu Y-nya adalah eigenvalue-nya. Lihat di sini jumlah komponen. Nah, kalau kalian kita tarik garis supaya pandai kalian nerangkan ini. Nah, ini kan aturan atau hukum, katakanlah ya. Patokan mana yang menjadi faktor baru adalah eigenvalue di atas 1. Nah, kita tarik di sini, inilah satu batas. Batas yang mana yang masuk. Nah, di nilai 1 ini ada 4 faktor baru tadi kan. Inilah yang nilainya di atas 1. Nah, ini semua nilainya di bawah 1.
Nah, komponennya itu yang baru itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi script plot ini membantu menguatkan apa yang dihitung tadi. Nah, di sini gambar script plot menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buka tabel di SPSS ini. Inilah tadi gambarnya kan di output samanya itu. Kita buka komponen matrik. Kita buka komponen matrik. Nah, komponen matrik di sini pertama lihat di bawah. Kita buka saja hasilnya. Ada extraction method menggunakan, jadi metode ekstraksi data yang digunakan adalah PCA, Principal Component Analysis. Nah, metode rotasi yang digunakan adalah Varimax, variabel maksimal dari Kaiser Normalization. Rotasi yang digunakan ada 5 kali iterasi. Nah, kita baca di sini. Rotated komponen matrik. Nah, jadi ini sebetulnya kalau di sini kan agak payah kalian paham. Ini kalau sering orang pakai sebetulnya sama ini kayak apa? Structural Equation Model atau SEM. Nah, ininya hasilnya SEM itu. Cuman SEM itu memakai software PLS atau apapun atau AMOS. Tapi di SPSS ini pun bisa nampak semua hasilnya. Dia hampir sama memilih faktor ya. Jadi yang dilihat di sini loading factor. Loading factor ini menunjukkan besarnya korelasi antar faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Lihat di atas ini, biar kita buka tadi. Kenyamanan dengan faktor 1 nilainya 0,173. Faktor 2 0,156. Faktor 3 minus 0,134. Faktor 4 0,692. Maka di sini dikatakan variabel kenyamanan masuk ke dalam 4 faktor. Faktor 4. Nah, kita lihat ya, kita buktikan di SPSS itu. Nah, di sini dia saya besarkan supaya kalian lihat ya. Nah, agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita menggunakan SPSS 15. Kalau yang tadi itu SPSS 20 ke atas. Di bawahnya berbeda dia. Di sini terdiri atas extraction method, metode ekstraksi PCA, Principal Component Analysis, sama kan? Cuman di bawahnya ini yang sedikit berbeda. Dia tidak ada tadi Varimax, tidak ada disebutkan di sini. Nah, 4 komponen yang diekstraksi. Nah, kita lihat mana yang masuk jadi keempat variabel baru itu. Kenyamanan tadi ini. Di komponen 1 dia masuk, 2 juga masuk, 3 masuk, 4 masuk. Dari mana kita tahu yang mana yang masuk atau tidak? Dilihat dari loading faktornya itu ya, di sini. Loading faktor itu yang angka yang munculnya ini. Ini semua angka-angka yang ada di sini itu, inilah loading faktor. Ini ya.
variabel lokasi toko juga katanya di sini masuk ke faktor yang 4. Variabel toko rupanya berapa? Kita lihat dulu ya. Variabel toko. Kenapa jadi seperti ini? Nah, ya. Nah, kita lihat faktor 3. Nah, jadi dalam komponen matrik yang ini, yang ditunjukkan di output ini, nah ini, oke, bisa kita lihat yang mana masuk ke mana. Ya, yang ini kita lihat komponen matrik, apakah kenyamanan masuk ke yang ini, lokasi toko masuk ke faktor baru yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini ada yang mungkin yang apa ini? Dia ya kita lihat kenapa tidak muncul dia setelah dia dikelompok-kelompokkan, kenapa tidak muncul. Nah, ini tadi rotated component matrix. Rotated component matrix. Nah, ini yang tidak ada, kita punya. Rotated, coba kita ulang ya. Mungkin ada, nah ini. Kita ulang, kita buka analyze, buka data, mana tadi tuh? Data reduction factor. Nah, tadi kita hanya sampai ekstraksi aja. Oke. Nah, kita harusnya sesudah kita ekstrak, kita harus karena SPSS kita modelnya lama, tidak seperti yang SPSS 20, dia harus dilakukan sekali lagi. Jadi, supaya dapat dia tadi faktor variabel ini masuk ke variabel baru yang mana, dia harus dibikin rotasinya. Nah, ini kalau yang SPSS baru, dia tidak perlu lagi dilakukan, cukup langsung keluar hasilnya. Tapi SPSS lama harus kita lakukan. Dari mana kita ambil? Jadi descriptive, extraction, rotation, score, option. Oke, ini ada rotation. Kita langsungkan, kita pilih parimak. Nah, ya, kita milih parimak, kita continue, baru kita okekan. Nah, setelah kita okekan, akan nampak nanti di sini hasil terbaru yang 4. Nah, jadi komponen itu, nah ini dia udah muncul ini kan. Ini dia dengan metode parimak tadi. Untuk komponen 1, mana-mana saja variabelnya. Karena ini SPSS jadul, dia tidak muncul namanya. Tapi kalau yang baru muncul namanya. Kita lihat angka yang disebutnya di sini. 0,685. Mana itu 0,685? Kita cari dulu dia. 0,685
0,258, 0 negatif 675. 0, atau ini ini komponen transportation matrix. Nah, kita lihat. Faktor 1 0,173 di sini, ini dari sini. Ini oke. 0,156 yang ini. Faktor 3 negatif 0,134. Faktor 4 0,692. Jadi variabel kenyamanan ini masuk ke dalam faktor 4. Oh, berarti yang dilihat adalah angka yang tertinggi. Di mana letak angka tertingginya, di situ dia masuk ke faktor berapa dia. Nah, kita lihat di sini di output SPSS. Saya besarkan ya. Jadi untuk variabel kenyamanan yang paling tinggi ini letaknya di komponen 4. Lokasi toko juga ini yang paling tinggi. Kualitas produk adalah yang paling tinggi ini. Berarti letaknya di komponen 2. Harga produk ini dia di sini di komponen 1. Tempat parkir di komponen 3. Kebersihan, nah, ini rendah sekali. Nah, ini dia. Pelayanan kasir ini keberagaman produk dan fasilitas ini di komponen 1. Baru keindahan interior ruangan. Ini dia yang paling tinggi. Jadi jangan pedulikan nilai negatifnya ya. Itu hanya menunjukkan arah saja. Tidak ada pengaruhnya terhadap nilai. Nah, di sini pelayanan ini dia. Berarti yang masuk pada faktor 1 adalah harga produk. Kedua, keberagaman produk dan fasilitas keindahan interior. Komponen 2, kualitas produk dan pelayanan kasir. Komponen atau variabel yang baru yang disatu-satukan ya. Tempat parkir, yang ketiga tempat parkir dan kebersihan dan juga pelayanan. Komponen 4 atau yang komponen yang baru 4 itu adalah kenyamanan, lokasi toko, dan juga keindahan interior ruangan. Nah, coba kita lihat ya keindahan interior ruangan. Nah,
tadi dia dilihat faktor 1 dirubahlah jadi menjadi variabel yang baru, diberi nama dengan kan harga produk. Tadi faktor 1 harga produk, keberagaman produk, dan fasilitas. Ini yang 3 dari variabel lama ini dirubah menjadi faktor produk dan fasilitas. Yang terbentuk yang kedua yang terdiri aslinya mengendari kualitas produk dan pelayanan kasir diberi menjadi kualitas dan pelayanan. Faktor ketiga yang terdiri dari kebersihan dan keindahan interior diberi nama faktor kebersihan. Faktor 4 yang terdiri dari kenyamanan dan lokasi toko diberi nama faktor akses. Nah, jadi dari 10 faktor tadi dipilih-pilih mana yang menjadi bisa mempengaruhi pelayanan swalayan, timbullah 4 faktor yang baru, yaitu faktor produk dan fasilitas. Dari mana pemberian nama ini ya? Biasanya dari variabel-variabelnya ini saja diambil. Kalian ambil saja ini, disingkat, disatukan dia menjadi satu. Dah, kayak gini kualitas produk dan pelayanan kasir. Jadi ini dia. Ya. Nah, sekarang latihan kalian kerjakan. Latihan yang kalian kerjakan, kalian buka nanti halaman website ini ya. Oke. Udah kalian buka. Nah, ini kita lihat. Nah, udah kalian download data yang ada itu dari website itu. Udah kalian ikuti tadi cara kerjanya. Oke. Nah, cobalah kalian peragakan atau praktekkan. Ganti-ganti angkanya ini, umpamanya ini semua kalian ganti dengan 2. Nah, ya. Jadi coba kalian ganti, nanti kalian peragakan dengan praktekkan di SPSS kalian. Kalian bikin fotonya, hasilnya kirim ke tempat biasa ya. Selamat menjalankan tugas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.